Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Unauthorized Access to Computer System and Service. Saya Andika Riyadi dengan NIM 19200515. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Liwan dengan NIM 1920.006. Nama saya Febri Ayu Lestari dengan NIM 19200378. Perkenalkan, saya Laura Anggilia dengan NIM 19200834. Nama saya Reni Trianwari Julia dengan NIM 192000372. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 1920879. Baik, selanjutnya ada bab 1, pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Andika Riyadi. Yang pertama di sini ada latar belakang. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatif dari internet pun tidak bisa dihindari. Masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan yang disebut dengan Unauthorized Access to Computer System and Service atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Adanya Unauthorized Access Computer and Service telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan internet. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari cybercrime? Yang kedua, apa pengertian dari Unauthorized Access to Computer System and Service? Yang ketiga, apa saja penyebab terjadinya kejahatan Unauthorized Access to Computer System and Service? Yang keempat, hukum apa yang berlaku untuk penyalahgunaan Unauthorized Access to Computer System and Service? Yang kelima, dan bagaimana cara mencegahnya? Baik, untuk tujuan akan dijelaskan oleh teman saya, Aziz. Yang ketiga ada tujuan. Pertama, untuk mengetahui tentang cybercrime, kejahatan di dunia maya. Yang kedua, ingin mengetahui kejahatan cybercrime, Unauthorized Access to Computer System and Service. Keempat, manfaat. Yang pertama, mengetahui tentang cybercrime secara luas. Yang kedua, mengetahui macam-macam cybercrime. Yang ketiga, bagaimana cara mencegahnya. Yang keempat, dan hukum apa yang akan diterima bagi para pelaku cybercrime. Bab 2 adalah landasan teori. Pertama, pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria
tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal cybercrime, dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer. Cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarang atau alat sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Contoh kasus cybercrime: A. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu dari sebuah ISP, Internet Service Provider, adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja, hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh dua warnet di Bandung. Saya Febri Lestari akan melanjutkan contoh kasus cybercrime. B. Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini? Selanjutnya adalah latar belakang cyberclaw. Cyberlaw erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi. Jadi, dipengaruhi atau mempengaruhi. Selanjutnya, pengertian cyberlaw. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia maya cyberspace, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyberlaw akan memainkan perannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat main di dalamnya. Selanjutnya ada contoh studi kasus cyberlaw. Pada tahun 1982, telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan Suara Pembaharuan, edisi 10 Januari 1991 tentang 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp372.100.000 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global dikenal dengan internet. Analisa kasus. Kasus ini modusnya adalah murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Sebaiknya internet digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Penyelesaiannya karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka
Orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, mendapat sanksi hukuman penjara selama 5 tahun dan pasal 378 KUHP tentang penipuan, mendapat sanksi hukuman penjara selama 4 tahun. Sini akan menjelaskan materi bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama ada sejarah unauthorized access to computer system dan service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. Biasanya pelaku kejahatan itu disebut dengan hackers, melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Baiklah, yang kedua, definisi unauthorized access to computer system and service. Unauthorized access to computer system and service merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan kalau unauthorized access to computer system and service dengan komputer di US Department of Justice memberikan pengertian komputer unauthorized access to computer system and service sebagai pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan komputer sebagai any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic process and or the transmission of data. Adapun menurut Andi Hamzah pada tahun 1989 dalam tulisannya yaitu aspek-aspek pidana bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Yaitu yang ketiga, penyebab terjadinya unauthorized access to computer system and services. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer. Di antaranya, yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. 4. Para pelaku umumnya, orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar semakin lemahnya pengalaman sistem sehingga memudahkan para hacker untuk mencuri data. Banyak hal yang dapat dilakukan para hacker untuk membobol suatu sistem. Baiklah, yang materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Hukum tentang Unauthorized Access to Computer System and Service. Dasar hukum cybercrime, Unauthorized Access, bunyi pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Contoh kasus unauthorized access to computer system and service. Kronologi pembobolan situs www.dkpp.go.id, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Horizon alias CHMod 755 alias Setan dari Surga, meretas website Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu www.dkpp.go.id, hanya mengubah tampilan website lembaga yang dipimpin Jimli Asidik tersebut. Peretasan tersebut dilakukan pada 27 Desember 2013. Peretasan tersebut diketahui ketika admin tidak bisa mengakses situs DKPP. Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius langsung memerintahkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistianto menindaklanjuti informasi peretasan situs DKPP tersebut. Adapun situs-situs yang dihacking Horizon diantaranya adalah
situs milik beberapa universitas, pelita pos, dan instansi kesehatan. Saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 4, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa unauthorized access computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya teknologi komputer, melainkan juga teknologi telekomunikasi lainnya. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar untuk memahaminya. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga karena iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum, termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Lalu yang kedua ada saran. Berkaitan dengan unauthorized access computer and service tersebut, maka perlu adanya upaya untuk mencegahnya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service pada umumnya, dan kejahatan pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service. Yang ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.